Kami Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Merak. Di sini ada bahan baku dari pelepah pinang, kemudian dibuat kerajinan berupa peci, kopiah. Memang saudara kita ini menangkap peluang ini karena kita sadar bahwa masyarakat kita adalah masyarakat yang agamis. Kemudian sesuai dengan trennya hari ini, keinginan kaum milenial bahwa peci bukan saja hanya untuk digunakan pada saat beribadah, tetapi juga merupakan style kebanggaan tersendiri, terutama bagi kaum milenial, kaum muda apabila menggunakan peci ini. Sudah berapa tahun ini? Sampai tahun ini? Ini lebih dari setahun ini. Sebenarnya justru apa ya? Ini kita terinspirasi membuat kerajinan ini karena pandemi ya. Karena kita sering di rumah, Pak. Ya sejak pandemi karena kita sering di rumah selama kita dagang jalan, jadi ya bingung mau ngapain, akhirnya kita sering kebun aja. Nah di situ kita melihat pelepah-pelepah ini, makanya ya lebih 1 tahun lebih lah sejak pandemi. Nah, bahan bakunya dari mana aja ini bahan baku? Kalau sementara ini bahan bakunya kita masih dari sekitar kita lah ya, dari kebun-kebun di sekitar kita, karena memang di kampung ini rata-rata kebun ada batang pinangnya. Gitu. Tapi itu beli dari masyarakat atau secara sukarela? Awalnya sih saya ya berdua sama istri cari sendiri ke kebun, karena setelah kita terus itu kita kelola, lama kelamaan ya saudara tetangga juga mereka bawakan, ya kita beli lah. Jadi ya misalnya ada saudara pun bawa, ya kita kasih. Nah, untuk satu pelepah pinang itu dapat bisa untuk berapa peci? Tergantung, kalau dia yang ukuran besar itu ada yang lebar kan, ada yang kecil gitu kan. Nah yang cukup ini ya gitu. Ini kalau ini bisa dapat 2 peci kalau seukuran ini, tapi kalau ini dia 1 aja itu peci. Jadi bahkan ada yang lebih lebar lagi biasanya, tapi lagi habis yang lebar itu bisa sampai 3 peci. Jadi ini bisa 2 peci. Ini untuk misalnya ya kita ambil satu baris ini untuk ring, yang ini terus yang ini kita potong 2 untuk bagian atas. Jadi untuk selembar ini bisa 2 peci. Nah, selama ini pemasarannya sudah sampai di mana? Kalau sampai dengan sekarang ini kita paling jauh kemarin terakhir tuh yang pesan di Temboro, Jawa Timur. Kalau yang udah sering kali kita kirim itu ke Magelang dan daerah Jakarta. Nah kalau untuk jalur Sumatera ini baru ke Sumatera Selatan. Nah teruntuk lagi yang natural ya, makanya saya selalu garis bawahi. Untuk yang natural ini setiap pelepah itu berbeda. Saya udah olah ratusan pelepah ini, tidak ada satupun pelepah yang sama. Jadi ketika saya foto yang ready, dan ketika yang ready itu memang tidak sesuai ukuran atau memang sudah terjual, ya paling kita kasih yang mirip gitu Pak. Nah kita sampaikan Pak, nggak ada yang ini udah sold out, atau memang ini dia minta misal nomor 7 yang ada di kita nomor 5 misalnya, atau nomor 9, ya paling saya carikan yang agak gini. Itu tuh natural, karena tidak bisa disamakan. Kecuali kalau kayak motif riasi ya, celugam, dan lain-lain kan bisa dibuat. Jadi untuk proses pembuatan peci ini kita ya masih dengan alat-alat yang memang sederhana seperti ini. Iya. Ya, apa aja alatnya itu? Nah ini paling kita ada cutter, gunting gitu kan, sama penggaris saja. Nah ini kita keringkan dulu. Kita keringkan maksimal sampai 3 hari untuk kita mendapatkan pengerutan maksimal. Artinya ketika kita buat peci atau produk kerajinan itu dia tidak berubah lagi tingkat penyusutan pengerutannya seperti itu. Nah ini kan sudah berapa hari ini nih, dapat langsung kita kupas dulu ya, kita kupas, kita ambil bagian dalamnya yang lembut. Nah ini baru proses pengeringan, biarkan aja sampai ini bagian dalam, serat bagian dalam. Iya, bagian dalam. Nah, bukan bagian luar. Ini bagian dalamnya. Kalau bagian luar kan biasanya polos aja dan keras. Nah ini juga insya Allah kedepannya lagi saya pikirkan untuk kita manfaatkan juga.
bahan. Nah ini akan kita ring dulu. Biasanya kita gunakan fiber biar dia ini ya. Nah jadi nanti bentuknya seperti ini. Kita ring gitu kan. Nah kita ring. Ini juga pun setelah kita ring kita kasih patron. Nah, contohnya inilah ya yang sudah kita kasih patronnya. Kita patron menggunakan apa namanya, ini patron sih kalau bahasa saya ngomongin, tak kalau yang lain patron atau patron yang lebih gitu. Nah jadi ini kita pasang dulu untuk paling enggak ya satu harian lah ya, 2 harian biasanya supaya dia tidak ada lagi yang bergeser. Setelah ini baru kita lakukan proses misalnya pasang atapnya. Nah itu yang masih di ring ya, masih di ring aja, kemudian kita kasih patron. Nah, setelah itu, nah itu juga belum finishing yang ini. Nah setelah kita ini baru kita pasang atap dulu. Dan setelah kita atap baru kita pasang dalaman. Itu baru kita proses finishing untuk ya kita pakai clear mekanik biasanya untuk apa? Untuk anti airnya supaya dia. Itu peralatan-peralatannya di situ. Oh, itu bensin. Mekanik itulah pokoknya peralatan di situ. Ya. Kalau itu sudah ini ya, sudah apa? Udah finishing gitu. Ya. Kecil itu Pak. Ini nomor 7. Dan ini juga sudah kita informasikan sampai ke teman-teman yang ada di Jakarta, di luar daerah, berkeinginan untuk itu. Melalui media informasi seperti ini kita harapkan pada saudara-saudara kita semua akhirnya untuk sama-sama kita memberdayakan pelaku usaha ekonomi mikro ini untuk kedepannya menjadi life skill, keahlian tersendiri, kehandalan tersendiri, sehingga mampu menopang perekonomian keluarga maupun untuk pembangunan. Itu saja guys, selamat pagi, sukses selalu.